bisa lebih murah lagi nggak? Enggak bisa, ini barang baru. Ini harga termurah. Kunci. Terima kasih. Ting ting. Mama, kapan pulang? Mama sebentar lagi. Masak makanan favorit kamu. Tumis tomat telur. Sendirian di rumah. Sudah dengar kata mama nggak? Ting ting tahu. Jangan dekat-dekat jendela dan pintu. Papa. Bukannya papa sedang dinas luar kota. Ada apa? Ting ting. Ting ting, kamu di mana? Ting ting. Jangan nakutin mama, Ting ting. Ting ting. Kemarin masih di samping mama, manja manggil mama. Mau makan kue bikinan mama. Hari ini sudah tidak ada. Rongrang. Ini mimpi apa? Fang Fei, kamu sahabat terbaikku. Lihat kamu kayak gini, aku juga. Kalau saja kamu tidak membiarkan pintu terbuka, Ting Ting juga tidak akan. Salahku semua, salahku. Harusnya aku dengerin Qisheng bawa Ting Ting belanja. Salahku semua. Kenapa aku tidak bisa mati ganti Ting Ting? Dia masih kecil. Kamu mau mati gantikan dia? Bisa saja. Sayang, kamu bilang apa? Sayang, kamu ngapain? Rongrang. Lin Fang Fei, kamu benar-benar bodoh. Si pengganggu mati. Suamimu tertawa paling senang. Dia sudah lama ingin lepas dari kalian dua parasit ini. Apa? Kalian mau bunuh aku? Kalian nggak takut ditangkap? Putrimu meninggal karena kecelakaan. Lin Fang Fei terlalu sedih. Saat aku dan Qisheng tidak sadar, gantung diri di depan makam putrinya, akhirnya meninggal karena gagal diselamatkan. Qisheng, serang. Istri. Di jalan menuju alam baka. Pergilah dengan tenang. Wan Qian, ada apa denganmu? Kalian lihat Wan Qian, ada apa? Dia mencubit dirinya sendiri. Wan Qian, ada apa denganmu? Ini keadaannya bagaimana? Qisheng, kenapa kamu mencubitku? Begini memperlakukan aku, kenapa kalian membunuh anakku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Qisheng, aku di grup Gong. Saat puncak karir, mengundurkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga, melayani keluarga kalian. Kamu bisa sampai di posisi ini, bukan karena aku yang mundur. Siapa kamu? Kamu gila, bicara ngawur, Satpam.
Dan kamu Li Huirong, kalau bukan karena aku menjaga hubunganmu, kamu bisa di posisi puncak di industri iklan. Aku pada kalian berdua memberi segalanya, tapi kalian di belakangku berhubungan. Hati nurani kalian. Aku akan membawa kalian bersama. Ruang duka? Kenapa ruang duka? Nona Wan Qian, tolong jaga diri. Wan Qian? Siapa Wan Qian? Kenapa aku di sini? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kalian. Ini terlahir kembali di tubuh orang lain. Sudah cukup kamu berbuat onar. Itu ruang duka istri Qisheng. Wan Qian, apa yang diajarkan orang tua kita? Kamu lupakan semua. Berbuat onar seperti ini hanya untuk bertemu aku. Sekarang segera pulang. Bawa dia pulang. Ya, Nona, mari kita pergi. Ini rumah Pak Gong. Pak Gong sudah lama pindah, Nona Wan Qian. Bagaimanapun kamu ingin bertemu Pak Gong, tidak perlu menyembunyikan identitas Putri Group, magang di perusahaan. Kamu bahkan berbuat onar di ruang duka istri rekan kerja. Saya dan Gong selalu memiliki hubungan. Nona Wan Qian, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Meskipun dikatakan bahwa keluarga Gong butang, tapi sejak kau meninggalkan orang tua, keluarga Gong yang mengadopsi kamu, Gong selalu sangat toleran padamu. Lalu bagaimana dia terlihat seperti aku? Itu bukan karena kau. Astaga, ternyata seperti ini. Sepertinya aku dilahirkan kembali. Gila terobsesi dengan saudara tanpa otak. Adik konyol. Karena aku bisa kembali, kita harus mengambil kesempatan ini. Qisheng Li Huirong, kalian melakukan hal-hal buruk, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan kembali membunuh kehidupan selanjutnya. Aku akan memberimu beberapa kali. Tidak, ini bukan. Kau tidak tinggal di sini? Bukankah kau membuat masalah? Sekarang aku pindah kembali. Bisakah kau berhenti? Tinggalkan pekerjaan. Apa yang harus dilakukan? Pekerjaan ini tidak bisa berhenti hanya meninggalkan perusahaan. Tidak baik untuk membalas dendam. Anda membuat aula istri rekan kerja Anda seperti itu. Bagaimana Anda pergi ke perusahaan? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Lin Fangfei membuat keributan. Lebih awal dibakar Lin Fangfei. Almarhum berbicara untuk Anda. Bagaimana Anda tahu Lin Fangfei? Dia bekerja di perusahaan. Aku sudah melihatnya. Sudah terlalu lama. Aku sepertinya tidak terkesan. Terserah Anda. Saya adalah bos di Departemen Perencanaan. Kalau bukan untuk Qisheng, bagaimana saya bisa mengundurkan diri dan kembali ke keluarga? Dan biarkan Li Huirong yang datang padaku mendapatkan kesempatan kerja untuk dipromosikan. Sekarang aku hidup kembali. Ambil kembali semuanya. Biarkan kalian satu persatu. Makan melon, makan melon. Kemarin Wan Qian di pemakaman istri Qisheng membuat keributan. Akhirnya ditangkap oleh penjaga keamanan. Dia tampaknya adalah anak ketiga dari Qisheng. Bukan kelas 3, kita semua di tempat. Wan Qian tampaknya menjadi istri Qisheng. Dikatakan bahwa Qisheng memberinya. Hiduplah, pikirkan tentang Anda. Kemarin, pemakaman baru berakhir. Hari ini, aku membakarnya. Bukankah ini bersalah? Apa yang mereka katakan di sini? Apakah Anda akan melemparkan banyak kasus perencanaan kepada saya?
Apa yang harus dilakukan dengan pekerjaan Wan Qian? Apakah dia tidak akan datang? Dia juga punya nyali. Kenapa aku tidak berani? Nona, bagaimana rasanya berbeda hari ini? Anda, beraninya kau datang. Apa yang aku tidak berani? Direktur Li, Anda dan Lin Fangfei memiliki hubungan. Apakah kamu tahu sesuatu? Direktur, apa yang kau lakukan? Bagaimana aku tahu Lin Fangfei? Itu benar. Ini dia lagi. Saudara Qi benar-benar minta maaf kemarin. Setelah saya melihat foto Sister Fang Fei, tidak tahu bagaimana rasanya dikendalikan, tidak bisa bergerak. Apa yang dikendalikan? Ya, apa yang kalian katakan nanti? Aku tidak ingat, hanya ingat. Aku bersama Lin Fang Fei mengobrol. Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang, dia tidak bunuh diri. Apa? Kenapa kau tidak bunuh diri? Kau bermimpi. Ini baru, jangan bicara omong kosong. Kita tidak peduli tentang pemakaman. Berhati-hatilah saat Anda berbicara dan melakukan sesuatu. Waspadalah terhadap tubuh bagian atas. APA Yang and Delegate, semua pekerjaan di tangan Anda sudah selesai kan? Berhati-hatilah dengan pertemuan kinerja Anda bulan ini. Proyek ini sangat penting. Sekarang semua orang berhenti. Saudara Qi, direktur komersial kami, akan mengajak semua orang untuk melakukannya. Ini Direktur Li, proyek properti. Mengapa masih menggunakan pemikiran video promosi? Lebih lama dari Anda. Anda memiliki ide bagus. Huirong, kerjamu sama kayak beberapa tahun lalu, nggak ada kemajuan. Apa yang dikatakan Direktur Li memang penting, tapi proyek properti yang paling penting, keunggulan lokasi. Kamu nggak ngomongin sama sekali. Ini adalah garis pemandangan. Di atas ini ada tentang perencanaan keseluruhan Greater Bay Area dan beberapa rencana, serta sekitarnya. Wah, Nona akhirnya tumbuh dewasa, jadi lebih matang. Ini adalah proyek perencanaan Greater Bay Areaku. Dia kok mirip banget sama Lin Fangfei yang udah meninggal. Ngomongin ini buat apa? Kamu nggak punya pengalaman praktik. Kamu sendiri yang ngambil semua pengalaman, orang di bawah. Dari mana bisa dapat kesempatan praktik? Nggak bisa. Wan Qian benar. Tanpa pengalaman, dari mana bisa tumbuh? Pak Gong, tapi proyek kali ini benar-benar sangat penting. Grup Gong kita, satu proyek masih bisa tanggung. Ketua proyek kali ini, biar Wan Qian yang ngurus. Selain itu, semuanya juga udah capek. 2 hari lagi ada acara kantor, bisa santai. Yang itu tolong ambilin, makasih. Yang ini juga bagus. Coba yang ini, biar aku coba. Nggak nyangka kali ini bisa camping. Enak banget. Iya, setiap hari cuma 2 titik, capek banget. Untung bos masih punya hati, ayo minum, ayo. Cheers. Udah habis, aku ambil beberapa botol, tunggu ya. Kian, tas itu ada di dalam, semua tas ada di situ, tolong jagainnya. Nggak masalah. Sebentar lagi aku balik, makasih.
Ki, kamu lihat Hui Rong nggak? Enggak, kenapa? Dia minum, terus orangnya nggak ada. Aku agak khawatir sama dia. Oh iya, kayaknya di tasnya ada obat mabuk. Kamu bisa tolong kasih ke dia nggak? Kamu aja yang kasih. Aku tahu. Kamu lebih dekat sama Hui Rong. Kamu lihat, dia cantik banget dan posisinya tinggi. Di kantor, banyak yang punya niat sama dia. Dan, kamu lihat, udah mau gelap. Lebih baik hati-hati. Kamu bilang banyak orang di kantor punya niat sama dia. Ya, dia memang harus lebih hati-hati sama keamanannya. Aku mau lihat. Qisheng memang hewan yang suka menang. Minum air lupa ini. Semoga selanjutnya jangan mengecewakanku. Kian, kerja keras ya. Tidak apa-apa. Kenapa tidak lihat Hui Rong? Tadi masih di sini. Aku baru lihat dia sendirian ke sana. Sudah lama tidak kembali. Hari sudah gelap, dia seorang perempuan sangat berbahaya. Tidak bisa, aku harus lihat. Halo. Aku mau lapor anonim. Pertunjukan bagus akan dimulai. Sepertinya ada masalah di sana. Ayo cepat lihat. Ada apa Kian? Siapa yang ada masalah? Baru saja Xiao Bai pergi cari kakak Hui Rong. Tidak tahu apa yang terjadi. Ayo cepat lihat. Ayo. Aku tidak lihat apa-apa. Aku tidak lihat apa-apa Xiao Bai. Aku bilang padamu. Kalau kamu ceritakan ini, kamu harus pergi. Dengar tidak lihat apa-apa. Qisheng, kamu ini. Pak Sang, bukan seperti itu. Aku tidak. Lihat apa? Pergi. Begitu terbuka. Ternyata rumor sebelumnya benar. Mereka berdua sudah lama bersama. Lalu istri Qisheng bukan. Itu kasus pembunuhan. Wan Qian, jangan-jangan benar dirasuki istri Qisheng. Kalian ngomong apa? Kalian punya bukti apa? Aku terima laporan anonim, katanya di sini ada hubungan tidak pantas, bahkan mungkin terlibat kasus pembunuhan. Siapa Qisheng dan Li Huirong? Apa? Fitnah, ini fitnah. Siapa? Siapa sebenarnya? Ikut aku. Kamu, dia. Dia yang berbuat jahat. Lin Fangfei. Kamu dan Lin Fangfei apa hubungannya? Kamu siapa dia? Aku dan dia tidak ada hubungan. Kamu takut? Tidak, kamu pasti ada hubungannya. Kamu bilang. Kamu takut? Jangan-jangan kematian Lin Fangfei. Benar ada kebenaran lain? Saat itu, hanya kamu dan kakak Hui Rong di sini. Jangan asal tuduh, bicara harus ada bukti. Aku beritahu kamu, kamu tidak punya bukti, ini fitnah. Sudah, jangan bicara lagi, bawa semua pergi. Bawa. Ada apa Kian? Kamu baik-baik saja. Mereka benar-benar sembrono. Qisheng, ini baru permulaan. Hanya 2 hari kamu dikurung. Apa tujuanmu? Gong, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, maaf. Kamu dulu tidak akan melakukan ini. Saya tidak peduli apa yang terjadi padamu, juga tidak peduli apa tujuanmu. Tapi kali ini, kamu seharusnya tidak mengambil risiko seperti ini. Kamu tidak bertanya, apa permusuhan antara saya dan mereka? Dulu keluarga kami berhutang budi pada keluarga kamu, apapun yang terjadi padamu, saya akan membantu kamu. Lalu pembunuhan. Saya bercanda denganmu. Sebagai kakak, saya tidak akan membiarkanmu. Tapi saya juga menyarankanmu, dalam melakukan apapun, berpikirlah 2 kali. Tampaknya sebelum saya menyelesaikan mereka berdua, saya harus menyelesaikan kakak ini dulu.
Tampaknya cara terbaik untuk membuatmu menjauhiku adalah kembali menjadi Wan Qian yang dulu. Apakah kamu suka padaku? Wan Qian, Kakak, kamu akhir-akhir ini apakah sedikit terlalu memperhatikan saya? Kamu sudah lama meninggalkan rumah. Saya awalnya berencana untuk berhenti mengejarmu, tapi sekarang tampaknya kamu juga tidak sepenuhnya tidak punya perasaan padaku. Kalau begitu, mari kita meniru Qisheng mereka. apa yang kamu lakukan? Tidak pantas. Dulu orang tua kita mengajarimu seperti ini, sekarang kamu tidak punya sikap seorang putri grup. Putri grup dibandingkan putri grup, Wan Qian lebih seperti hiasan yang digunakan keluarga Gong untuk menghindari kesalahan. Apa maksudmu? Bukankah karena kesalahan Gong yang menyebabkan kematian Wan, orang tua saya, sehingga kamu mengadopsi saya? Gong Lin Chuan, kamu tidak merasa apapun yang kamu lakukan tidak bisa menebus saya. Jika ingin menebus, jangan terlalu banyak ikut campur. Baik, seperti yang kamu bilang. Kalian berdua sudah dibebaskan. Kamu yang melakukannya kan? Kamu yang melaporkan aku. Berapa kali lagi aku harus bilang, Qige, benar-benar bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu dan Lin Fangfei, sebenarnya apa hubungannya? Qige, kalau kamu benar-benar merasa ada hubungan antara kami, kamu bisa menyelidiki. Kalian sangat waspada dan takut. Apakah benar-benar melakukan sesuatu? Kalau tidak, kenapa begitu takut? Kalau kami benar-benar melakukan sesuatu pada Lin Fangfei, tidak mungkin kami dibebaskan. Kamu tidak tahu hubungan kami dengan Lin Fangfei. Sudah berteman lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang lebih pedalai padanya daripada aku. Jadi aku sarankan mulutmu bersih-bersih. Berteman lebih dari 10 tahun, tapi Lin Fangfei meninggal. Tidak tahu kalian berdua berselingkuh di belakangnya. Kamu lucu. Apalagi, masih tidak malu. Bukan karena kamu tidak mampu melakukan apa. Wan Qian tidak bisa mengancamku. Aku hanya tidak bisa menerima ini. Tenang, aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki hubungannya dengan Lin Fangfei. Kalau benar-benar menemukan sesuatu, kami akan menghabisi dia. Manajer Lee, kemarilah sebentar. Kamu datang kenapa? Wan Qian, aku datang untuk membawakanmu minuman penenang. Dia, kamu kenal baik dengannya. Pasti yang paling kenal adalah kamu. Kenapa? Takut aku kabur. Aku selalu merasa, dia sangat mirip dengan Lin Fangfei. Setiap gerak-geriknya sangat mirip. Kamu bilang, mungkin dia ada hubungan dengan Lin Fangfei. Jangan dipikirkan, Lin Fangfei sudah meninggal. Meskipun mereka ada hubungan, apa yang bisa dilakukan? Yang paling penting sekarang, dapatkan uang. Cari waktu untuk bertemu dengan orang tua Lin Fangfei. Orang tua, apa yang akan mereka lakukan pada orang tuaku? Sebelum bertemu dengan mereka, kami masih ada hal yang belum dilakukan. Tidak bisa. Orang tuaku mungkin dalam bahaya. Sejak aku pergi, aku belum pernah melihat orang tuaku lagi. Tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Kau punya masalah dengan Fangfei kali ini. Sedih stroke kaki lumpuh. Kau harus berjalan-jalan. Ini benar-benar omong kosong.
Bagaimana ibu bisa menjadi seperti ini? Aku sengaja berbaring di tempat tidur. Mayat Fang Fei. Kita tidak melihat Fang Fei. Dia masih hidup. Aku punya 10 jari. Aku bisa merasakan. Apa yang dikatakan Qisheng sudah dikremasi? Kenapa kamu begitu pelit? Orang tua saya minta maaf karena anak perempuan saya tidak berbakti. Salah percaya orang lain memaafkan putrinya kali ini. Tidak ada cara untuk mengenali Anda. Aku harus cepat sembuh. Cari Fang Fei kita. Aku akan menemanimu. Istri. Kali ini saja. Perhatikan baik-baik mereka. Perlahan. Kenapa dia datang? Orang tua. Apa yang kau lakukan? Istri, katakan beberapa kata. Qisheng anak ini sangat berbakti. Dari waktu ke waktu, ayah kita baik-baik saja. Sejak Fang Fei pergi, aku bisa mengerti. Ketika Fang Fei pergi, kau bahkan tidak melihat kita. Kau kehilangan semua. Putriku adalah kau. Istri Qisheng, dia juga sedih. Omong kosong, jangan pergi ke ayah. Aku tidak punya orang tua kandung sejak aku masih kecil. Sebagai orang tua kandung saya punya anak yang baik. Ada satu hal penting di sini. Kalau tidak, kita akan pergi ke rumah dan berkata, Qisheng, apa yang kau lakukan pada orang tuaku? ayah menandatangani ini. Anda akan yakin. Berjalan perlahan. Anda adalah. Bagaimana menangis anak? Kenapa kau menangis? Siapa kau? Anak yang dirugikan. Aku cuma mau tanya jalan. Aku nggak bisa pulang ke rumah. Kupikir apa sih ini tempat? Aku bisa keluar mata tertutup, tanya aja sama aku. Kamu udah gede, nggak bisa pakai GPS ya? Ini ajarin anakku. Download aja GPS, mau kemana? Aku mau pulang. Tapi aku nggak bisa pulang. Berantem sama mereka ya? Nggak apa-apa kok berantem sama keluarga. Dulu anakku sering berantem sama aku. Dulu, dia suka. Menantuku sekarang. Dia sampai nggak mau hidup. Untung dia punya selera bagus. Qisheng ini orangnya lumayan. Ini salahku. Kamu ini siapa sih? Aku cuma kangen sama orang tuaku. Ya minta maaf aja sama mereka. Harapan terbesar orang tua itu, anaknya baik-baik aja. Selama kamu hidup dengan baik, orang tuamu akan senang. Harapan anak juga sama. Juga berharap orang tua sehat. Barusan itu, menantumu ya? Iya, dia, setelah anakku kecelakaan. Sering datang, benar-benar berbakti. Barusan, dia kasih kita tanda tangan asuransi. Bilang, jaga kesehatan. Apa? Asuransi. Yang kamu suruh cari, ketemu nggak? Wan Qian dan Lin Fang Fei nggak ada hubungan. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Asal-usulnya cuma anak keluarga biasa, baru lulus, datang interview di perusahaan. Dia siapa sih? Aku salah tebak. Qisheng mau berbuat jahat sama orang tuaku. Aku sendiri nggak bisa jaga mereka. Kalau Qisheng berbuat jahat, apapun yang dilakukan nggak bisa dihindari, gimana? Kayaknya bisa manfaatkan dia, tunggu.
Kamu ngapain? Tunggu, Kamu ngapain? aku ada perlu sama kamu. Kamu bilang jangan ikut campur. Ini maksudnya apa? Itu cuma marah aja. Presiden besar Anda tidak akan pikirkan itu. Saudaraku, aku tidak punya ayah dan ibu, hanya saudaramu. Aku menjilat wajahku dan mencarimu. Pikirkan juga tentang cinta lama. Katakan sesuatu. Aku butuh 2 orang. Aku akan meminta sekretaris untuk mengatur. Selamat tinggal kamu, Wan Qian. Kau punya saudara yang baik. Setidaknya kita bisa membebaskan tangan kita untuk melawan duo Qisheng. Bagaimana dengan itu? Investigasi Wan Qian keluar. Keduanya tidak memiliki hubungan. Bagaimana mungkin mereka pasti ada hubungannya? Orang yang saya pilih, jangan khawatir. Mungkin beberapa orang dilahirkan dengan medan magnet yang berbeda. Dia baru saja lulus dan ingin naik. Maka kita berdua secara alami menjadi targetnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang paling penting sekarang adalah dapatkan orang tua Lin Fangfei. Kompensasi besar. Pergi ke luar negeri untuk bulan madu. Ada apa dengan orang tua Lin Fangfei? Nona, mereka belum keluar. Belum yakin apa yang akan terjadi. Baik, jika ada situasi, laporkan ke Gong. Mereka mungkin harus mulai bertindak. Aku tidak bisa duduk diam. Aku juga bisa bertanya langsung pada orang tua. Hei, siapa? Gadis yang aku bicarakan terakhir kali. Aku bertanya pada lingkungan. Ada sesuatu yang jatuh di rumah kalian. Itu kamu. Kita harus keluar sekarang. Kembali nanti. Apa yang terjadi? Menantu saya berbakti. Terakhir kali mereka membawa mereka ke tempat yang bagus. Bawa kita juga. Mendaki gunung. Apakah kamu tahu? Itu ibu pendaki gunung. Bibi bisa pergi dengan kakinya. Jalan gunung itu tidak bergerak tajam. Like on Keki dan Keki. Bukan, Paman. Kali ini kau dengarkan aku. Keamanan adalah hal yang paling penting. Jangan pergi mendaki gunung. Kami sudah sangat tua. Anda semua memperhatikan. Jangan khawatir. Lalu aku meninggalkan sesuatu di rumah kalian. Jika kamu pergi, kamu akan kehilangan aku. Putri Anda, kami menghibur Anda terakhir kali. Kau harus memeras kami. Ini adalah jenis penipuan baru. Jangan katakan itu. Perusahaan Anda akan menemukan tempat saya di desa. Tidak ada tempat yang nyaman. Ayah, ini Fang Fei. Tiba-tiba kita harus hidup dengan baik, kan? Terima kasih, anakmu. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan lihat ibumu, jangan katakan itu bagus. Dia ingat tahu aku tahu. Wanita tua itu pergi ke sana dan melihat. Lihat lagi dan putar lagi. Apa yang kau cari? Ada kamera pengintai di mana-mana. Lokasi yang sempurna. Jika kau benar-benar mendorong mereka ke bawah, kita pasti yang pertama. Menjadi tersangka. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Aku tidak melakukannya. Kali ini aku harus memantau. Membunuh mereka. Kau hilang. Jika di luar pengawasan, mereka mengalami kecelakaan. Kita tidak bisa lepas dari kecurigaan. Tapi jika di bawah pengawasan itu, adalah bukti terbaik bahwa kita tidak bersalah. Mengatakan mereka mati secara tak terduga. Siapa yang akan meragukan? Cepatlah, pengemudi. Paman dan Bibi, beristirahatlah di sini. Masih longrong dengan hati-hati. Qisheng benar-benar mengatakan hal yang baik. Saat sedang dalam suasana hati yang buruk, Anda harus menyentuh alam. Itu orang tua.
Aku hanya membawa kamera. Ambil foto bersama kalian. Oke, kalian duduk di tempat itu. Tempat ini adalah tempat check-in. Ayo. Sudah terlambat untuk ruang pemantauan. Duduk, tersenyum. Ayah, aku mau bilang. Tangan harus di sini, kita harus lebih dekat. Kamu siapa sih? Lebih dekat lagi. Qisheng. Siapa? Di kamera terlihat semua, kalau kamu berani berbuat sesuatu, kamu selesai. Qisheng tenang, aku yang melindungimu, cepat lakukan. Kalau masih ragu, kita tidak akan pernah dapat kesempatan sebaik ini lagi. Baru saja kamu beli asuransi kecelakaan besar untuk orang tua Lin. Setelah itu mereka kecelakaan, pasti kamu yang pertama dicurigai. Kecelakaan apa? Qisheng, orang ini maksudnya apa, ayah? Tidak apa-apa, orang ini ngomong sembarangan, jangan pedulikan. Kamu ngapain? Lin Fangfei tidak mati. Fang Fei apa? Anakku? Tidak mungkin, aku melihatnya sendiri terbakar jadi abu. Bayangan Lin Fangfei selalu menghantui kalian, bukan? Kalian tidak percaya, tapi intuisi kalian sudah menebak, dia tidak mati. Kalian bisa ragu ribuan kali, tapi tidak boleh gagal sekali. Kalau tidak, akan hancur lebur. Kalian harus memutuskan. Pergi. Ngapain? Ini kesempatan terbaik. Orang ini benar, pergi. Ngapain? Pergi. Kesempatan bagus ini. Fang Fei. Lin Fangfei-ku, kamu tidak mati. Bagus, dia tidak mati. Om Tante. Hampir malam. Kalian diam di situ. Ada yang akan menjemput kalian. Di pemakaman, berantem sama aku. Di perusahaan, saling serang. Di acara kantor, main licik, bikin kita jatuh. Sekarang, sampai ke orang tua Lin Fangfei. Sini. Kamu memang ada hubungannya dengan Lin Fangfei. Bukannya kalian sudah cek identitasku? Bagaimana? Apa ada yang ketahuan? Ini masih perlu dicek. Perbuatan kalian yang jelek. Tidak takut ketahuan. Kalau tidak ingin diketahui orang, kecuali dirimu sendiri tidak melakukannya. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kamu tidak tahu. Jangan berputar-putar. Sekarang sangat takut. Kalian melihat dengan mata kepala sendiri. Lin Fangfei meninggal. Melihatnya terbakar menjadi abu. Sekarang sangat takut padanya. Apakah takut dia kembali menuntut nyawa kalian? Apakah dia benar-benar kembali? Atau hanya permainan pikiran kalian? Jangan menakut-nakuti di sini. Sekarang bukan dia yang menakut-nakuti. Kamu, mengapa kamu terus-menerus menargetkan kami? Apa sebenarnya tujuanmu? Manusia berbuat, Tuhan melihat. Ketika kalian merencanakan dengan licik, semuanya akan dibalaskan. Kamu mencari mati. Xiao Gong, kenapa kamu datang ke sini? Aku menyuruh Wan Qian ke sini untuk mengurus proyek wisata. Tapi kenapa kalian ada di sini? Proyek wisata, kenapa Xiao Gong tidak memberitahu Departemen Perencanaan? Apa yang aku lakukan? Apakah perlu memberitahumu? CEO Gong, wrong tidak bermaksud begitu. ITU. Kami masih ada urusan,
kami akan pergi dulu. Aku sudah menunggu lama. Kamu sengaja membawaku ke sini. Kamu adalah kakakku, tentu saja aku harus memanfaatkan CEO besar ini. Siapa sebenarnya kamu? Seharusnya kamu sudah punya jawabannya. Lalu bagaimana dengan Wan Qian? Jangan khawatir. Dia sekarang aman, aku bisa merasakannya. Masih ada di tubuh ini, asalkan aku menyelesaikan keinginan terakhirku, aku akan pergi. Sebentar lagi hujan. CEO Gong. Lin Fangfei, semangat. Benarkah itu kamu? Wan Qian ini malah melewatiku, langsung berurusan dengan CEO Gong. Berani sekali. Apakah dia tahu sesuatu? Katakan. Apakah dia akan menjadi ancaman bagi kita? Meskipun dia tahu sesuatu, dia tidak memiliki bukti apapun sekarang. Kali ini, kita melakukan semuanya dengan sangat rahasia. Dia tidak mungkin menemukan bukti apapun tentang kita. Dia selalu merusak rencana kita. Kali ini Lin Fangfei. Orang tua juga sudah tahu bagaimana kita akan menyelesaikannya. Apa yang terjadi? Apa ini? Ini alat penyadap. Sepertinya ada obat mabuk di tasnya. Bisakah kamu menyerahkannya padanya? Wan Qian. Wanita ini tidak biasa, jadi apa yang kita bicarakan? Tidak mungkin, saya tidak membawa tas ini selama beberapa hari. Kita juga tidak berhasil dengan orang tuanya. Dia tidak bisa mengendalikan kita. Dia pasti punya hubungan dengan Lin Fangfei, kita tidak bisa menemukan apapun. Ada kemungkinan lain. Kemungkinan apa? Wan Qian adalah Lin Fangfei. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Saya melihatnya terbakar menjadi abu. Tentu saja saya tahu, tapi sikap dan perilakunya. Semua yang dia lakukan, dan hari ini, menghentikan apa yang kita lakukan, semua ini, membuktikan. Dia mungkin adalah Lin Fangfei. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Bukankah rencana kita sempurna? Ada cara terbaik untuk membuktikan. Apakah dia benar-benar Lin Fangfei? Putri kalian, Qi Tingting. Kak Huirong, apa ini produk baru perusahaan? Jangan berpura-pura tidak tahu di sini. Berani memasang alat penyadap di tas saya. Kamu sangat berani. Kak Huirong, mengapa kamu terus-menerus menargetkan saya? Apakah karena Gongzong menghargai kemampuan saya? Wan Qian, saya punya 1000 cara untuk menyusahkanmu. Saya punya kalung bernilai puluhan ribu. Kalung ini adalah favorit saya. Tapi hari ini, kalung ini hilang di perusahaan. Kalung saya hilang, apakah ada yang melihat? Li Huirong, sangat konyol. Apakah kamu menganggap mereka semua buta? Kalau begitu tanyakan pada mereka. Perusahaan Li Huirong. Kalian dan Qisheng yang membuatnya jadi begini. Aku lihat, itu Wan Qian yang mencuri kalungmu. Benarkah kamu? Cari. Aku. Li Huirong, kamu berani. Wan Qian, aku ingin mengerjainya. Ada ribuan cara. Kalian tidak melihat apa yang Li Huirong lakukan. Aku melihatnya. Kakak Huirong tidak melakukan apa-apa, kalungnya hilang.
Itu Wan Qian yang mina menyukan kelang. Di dalam tas ini. Benarkah? Wan Qian masih tidak mau mengaku. Wan Qian, sekarang buktinya jelas. Kamu masih mau bilang apa? Li Huirong, kamu benar-benar terus memperbarui pemahamanku tentangmu. Qisheng, penilaianmu juga buruk. Kamu keluarkan pencuri ini. Kalau mau mengusirku, harus punya modal. Aku tidak punya modal. Apakah kamu punya? Dari hari ini, Wan Qian tidak bermoral. Secara resmi dipecat dari grup Gong. Tidak akan dipekerjakan lagi. Kalian berani sekali. CEO Gong datang. CEO Gong. Kalian ngapain di sini? Grup Gong kami selalu paling memperhatikan moral karyawan. Sekarang di Departemen Perencanaan ada orang yang tidak bermoral, mencuri. Kami sedang mempersiapkan pemecatan. Mencuri. CEO Gong, itu Wan Qian yang mencuri kalung ini. Kami menemukan kalungku di tas Wan Qian. Benar, yang ini. Keluarkan dia. Dengar tidak? Keluarkan dia. Tidak akan dipekerjakan lagi. CEO Gong yang bilang. Apa? Yang mencuri itu dia. Sekretaris Liu, kau salah. Aku ingin tahu adikku. Kenapa kau mencuri? Miss Wan Qian adalah 1000 emas dari kelompok Gong. Dia datang ke perusahaan untuk belajar magang. Apa yang tidak mungkin? Aku tidak akan pernah menyelidikinya. Dia hanya seorang pegawai. Ternyata kau sedang menyelidiki. Pesan keluarga Gong dari sekarang. 2 perusahaan Anda dipecat sejak saat itu. Semua perusahaan dan mitra di bawah grup Gong. Jangan pernah merekrut dan menunggu. Ini adalah kesalahpahaman bahwa wanita ini adalah pembohong. Pencuri lagi. Aku hanya mengembalikan kalimat itu. Aku ingin kau punya 10.000 cara. Anda sengaja kehilangan reputasi saya. Hancurkan angan-angan saya. Sekarang kau harus mengusir aku dari perusahaan. Lin Fangfei akan berhubungan denganmu. Itu tergantung pada Anda, Lin Fangfei. Apa yang telah dilakukan? Apa yang kau tahu? Maka Anda tidak akan melewatkannya. Adegan penggalian Putri Lin Fangfei. 2 hari setelah ulang tahun Ting Ting, kami menyakitinya untuk menggalinya ke tempat di mana dia akan pergi. Warna abu-abu. Anda. Kalian berdua sekarang. Gulungan. Gulung dan gulung. Bosan pergi. Kau baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Itu adalah Putri Qisheng. Aku akan mengirim seseorang untuk menjaga makam Ting Ting. Tidak ada satu hal. Aku tidak pernah berani memikirkan putri saya. Apakah itu kecelakaan? Atau mereka melakukannya? Aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Kali ini. Apa yang akan mereka lakukan? Aku ingin mereka mengungkapkan kebenaran pemakaman biologis untuk diri sendiri. Lalu kau memutuskan untuk pergi. Aku tidak hanya akan pergi. Aku harus pergi sendiri. Aku tidak punya bukti di tanganku. Mereka membunuhku. Aku harus mengambil risiko. Memancing mereka untuk berniat membunuhku. Aku semakin merasa Wan Qian adalah Lin Fangfei. Aku sudah bilang, dia adalah Lin Fangfei. Bagaimana kamu bisa yakin? Intuisi wanita, jika dia Lin Fangfei, dia pasti akan datang. Dia benar-benar datang. Lin Fangfei, kamu datang. Li Huirong, Qisheng, bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Lin Fangfei, benar-benar kamu. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Ternyata semua ini ulahmu, Lin Fangfei. Kenapa kamu belum mati? Aku mati. Aku dicekik sampai mati oleh kalian. Dan dibakar menjadi abu,
Aku sudah mati. Lalu bagaimana? Kenapa belum mati ya? Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Berada di sini? Mungkin karena langit tidak tega melihatnya. Mungkin karena dalam hidupku aku tidak pernah melakukan hal buruk. Atau mungkin karena aku terlalu terobsesi. Kamu takut apa? Dia sudah mati sekali. Bisa mati kedua kalinya. Dia sekarang tahu segalanya. Jika kita biarkan dia hidup, kita semua selesai. Apa sebenarnya masalahku dengan kalian? Kalian harus melakukan ini padaku. Qisheng, Li Huirong. Aku sudah memberikan segalanya untuk kalian. Kenapa kalian melakukan ini? Lin Fangfei, manusia selalu mengejar yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kamu sudah tidak ada nilainya lagi. Aku dan Qisheng akan bersama. Kamu dan anakmu adalah penghalang. Kamu belum tahu ya? Anakmu, Qi Tingting, adalah aku yang mendorongnya dari lantai atas. Apa? Aku suruh dia ikut aku, dan dia datang. Dia terlalu kecil, aku hanya mendorongnya sedikit. Dan dia jatuh. Li Huirong, kamu pantas mati. Li Huirong, pekerjaanmu adalah aku yang membukakan pintu untukmu saat kamu tidak punya uang. Uang hidupmu adalah aku yang memberikannya, aku tidak mengharapkan apapun darimu. Tapi bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku dan pada anakku? Kalau bukan karena kamu selalu mengalahkanku dalam segala hal, aku bisa mendapatkan cinta Qisheng sendirian, aku bisa melakukannya. Jabatan Direktur Perencanaan, kamu seharusnya di dapur. Melahirkan anak, mencuci pakaian, memasak. Kamu seharusnya mati. Qisheng, ayo lakukan. Kamu harus mengabulkan keinginan kami. Dulu kamu tidak pernah mengeluh. Sekarang, hanya perlu merasakan sakit sebentar. Lin Fangfei, kamu tidak mati. Lalu bagaimana? Kami tetap bisa menangkapmu. Kamu tidak akan bisa hidup seumur hidupmu. Hanya pantas menjadi hantu yang kesepian. Kamu ingin bertemu Tingting. Sekarang, aku akan mengantarmu menemuinya. Turun. Qisheng, Li Huirong. Aku akan membuat kalian membayar dosa-dosa kalian. Kamu pikir dengan menelepon, akan ada yang datang menyelamatkanmu. Dulu, kami mencari tempat ini. Tempat Feng Shui yang bagus untuk membunuhmu, kami sudah mencari banyak tempat. Di sini tidak ada sinyal sama sekali. 10 mil sekitarnya tidak ada orang. Kamu masih ingin melarikan diri. Saat ada yang menyadari kamu hilang, jenazahmu sudah menjadi tulang kering. Putrimu mati di sini. Kamu dibunuh 2 kali di sini. Kamu bilang, apakah ini bantuan dari surga? Atau malah merugikanmu? Qisheng, lakukan. Kali ini biarkan dia mati. Aku lihat apakah dia bisa kembali. Baik. Berhenti. Bagaimana bisa? Aku sudah meminta orang untuk berjaga di luar, hanya kalian berapa orang ini bisa melawan keluarga Gong. Berani memukul adikku? Kalian mencari mati. Ayo. Gong, orang ini bukan Wan Qian. Dia Lin Fangfei, adikmu, tidak tahu dia. Dibawa kemana? Ya, Gong, mungkin kamu tidak percaya. Tapi kami berkata jujur, dia dan Wan Qian sebelumnya sangat berbeda. Kamu pasti sudah merasakannya. Aku menyelamatkan Lin Fangfei. Aku berhasil. Mereka ingin membunuhku. Percobaan pembunuhan, ada rekaman di sini. Bisa membuktikan Fang Fei dan putrinya dibunuh oleh mereka. Setelah aku pergi, kamu harus membela kasusku. Masukkan kedua penjahat ini ke penjara. Semua ini adalah rencanamu. Selesai aku hancur. Lin Fangfei, kamu harus mati. Lin Fangfei, kamu harus mati. Jangan. Fang Fei. Kamu harus mati. Kenapa kamu kembali hidup?
Kamu harus mati. Selesai hidupku hancur. Semuanya hancur. Kenapa kamu harus menangkis pisau untukku? 120. Tenang, bukan bagian vital. Aku hanya menangkis pisau untuk Wan Qian. Aku meminjam tubuhnya. Aku harus melakukan apa yang dia inginkan setelah aku pergi. Wan Qian akan kembali. Lalu kamu kemana? Aku tidak tahu. Jangan beritahu orang tuaku, aku tidak ingin membuat mereka sedih lagi. Baik, aku janji kamu jangan pergi. Aku akan mencari cara. Fang Fei. Anak ini terakhir kali di depan rumah kami. Menangis katanya dia bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian kami dengan Qisheng si brengsek itu. Naik gunung, dia juga yang menyelamatkan kami. Aku bilang dia penipu, bukan? Salah menuduh anak itu. Untung dia baik-baik saja, kalau tidak kami benar-benar merasa bersalah. Aku selalu merasa dia seperti anak kami. Terutama saat menangis. Tidak tahu di mana mirip tapi rasanya sama. Sadar-sadar. Kalian siapa? Bukankah aku di pemakaman? Kamu lupa bukankah kamu menangis datang ke rumah kami? Bukankah kamu bilang bertengkar dengan mama papa kamu lupa? Mama papa? Aku tidak pernah bertemu orang tuaku. Mereka sudah meninggal ketika aku masih kecil. Lin Chuan kan karena adikmu baik-baik saja. Kami pergi dulu. Kakak, akhirnya kamu datang menjengukku. Aku bilang waktu itu, dia menangisnya kok mirip banget sama Fang Fei. Ternyata, Fang Fei yang datang mencari kita. Dasar anak bodoh.